Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, sorry hari kemarin Mang Adun gak sempat upload video ya, karena alhamdulillah masih diberikan ada sakit ya. Tapi alhamdulillah udah sembuh sih. Biasalah penyakit orang miskin mah yang simpel-simpel aja, gak usah yang ribet ya. Semoga cepat sembuh, barangkali juga ada yang lagi sakit ya. Kita lanjutkan informasi Pi Network-nya. Mang Adun belum sempat bahas dashboard ya, karena Mang Adun yakin kalau soal dashboard udah banyak pioners atau YouTuber yang udah tahu juga, udah bahas juga. Jadi Mang Adun coba pilihkan informasi ya, gitu untuk pioners. Dan ini juga informasinya udah cukup lama yang Mang Adun save itu. Mang Adun niatkan di sini untuk meluruskan ya, gitu. Jadi ada seorang pioners mungkin begitu ya. Ada yang entah salah dengar informasi atau mungkin lupa ingat atau gimana ya, gitu. Jadi di sini tuh ada yang menyebutkan bahwasanya katanya Dokter Cheng Diopan ya kan, makanya ada yang bilang Dokter Cheng Diopan 10 Pi itu cukup untuk 1 tahun. Nah di sini ada, tapi kita baca dari awal dulu ya. Oke, Mang Adun di situ coret-coret namanya, tapi untuk yang merasa juga ya monggo komentar, tidak apa-apa. Mang Adun sengaja bawa ke sini ya, maksudnya untuk pembelajaran kita semua gitu. Karena apa? Di sini Mang Adun sudah siapkan untuk yang meluruskannya ya, gitu. Jadi di sini juga Mang Adun bahas ya untuk pentingnya informasi seperti itu. Jadi jangan sampai salah ya. Di sini Mang Adun meluruskan makanya. Oke. Di sini komentar ya. Jadi Nicholas memang menyatakan pioner yang menentukan, tapi harus pakai akal juga. Persediaan emas dunia juga diperhitungkan. Kalau total supply Pi Network itu dikalikan nilai GCP, wah itu melebihi jumlah total uang dunia. Siapa mau bayar kekurangannya? Nggak mungkin. Nah oke, di sini dulu ya. Jadi menurut Mang Adun ya, makanya Mang Adun pengen udah lama bahas ini, tapi coba Mang Adun save dulu karena belum ada revisi atau rujukannya, informasi buat pelengkapnya gitu. Di sini saja Mang Adun ingin bahas ya. Jadi supply-nya koin Pi itu 100 miliar ya. Itu bukan untuk saat ini. Itu yang pertama. Oke, karena apa? Kalau dibandingkan dengan menggunakan akal yang katanya persediaan emas dunia juga diperhitungkan, jujur ya, Pi Network itu tidak ada hubungannya dengan emas, entah itu uang fiat, gak ada. Karena Pi Network itu sendiri adalah mata uang digital, gitu loh ya. Jadi kalau misalkan harus disamakan dengan jumlah emas di dunia ini, ya kita juga tidak tahu. Bahkan di video YouTube itu, kalau tidak salah silahkan tonton, sihir uang kertas itu ditimbun emas itu, gitu. Bahkan Jerman ingin mengambilnya, itu tidak boleh. Jadi untuk yang berasumsi emas itu tahu sekian banyaknya di dunia ini, Mang Adun katakan itu apa ya, belum lengkap data-datanya, kecuali disebutkan ya. Dan itu memang Pi Network gak ada hubungannya. Pi Network itu mata uang digital. Kalau harus dibandingkan dengan stok emas gitu kan, persediaan emas di dunia, ya Mang Adun rasa gak ada hubungannya. Mau emas separuhnya dunia ini atau Pi Network itu cuma seperempatnya, itu bukan urusan ya. Ya kita pioners atau core team itu menyatakan misi dan misi Pi Network itu ya bukan untuk disesuaikan dengan emas atau dan macam-macam, tidak ya. Pi Network di sini hanya sebagai mata uang digital. Itu yang perlu digarisbawahi, tidak ada hubungannya dengan emas atau uang fiat. Oke, seperti itu ya. Nah, maupun itu harga GCP ataupun bukan, tetap nggak ada hubungannya. Terus yang kedua, makanya ada yang bilang Dokter Cheng Diopan ya, di situ tuh 10 Pi cukup untuk 1 tahun. Nah
hitung aja nilai untuk 1 tahun hidup Anda kira-kira wajar berapa wajarnya gitu kan. Kalau untuk GCP itu nggak masuk akal kalau nilai fiat di dunia aja nggak sanggup menutupinya. Ya mungkin maksudnya itu 10 pi seperti yang mengadun kemarin katakan ya, kalau misalkan harga GCP-nya itu 4,5 lah dulu M ya kan, itu baru apa sih berarti 45 M dalam jangka 1 tahun. Toh ya di Amerika itu biaya hidup itu ya itu berapa, $100 itu nggak ada satu hari. $100 itu 1,5 juta loh, itu 1 hari. Berarti kalau misalkan sampai di seberapa 30 hari ya tinggal dikali saja, berarti $3.000 ya. 100 kali 30 ya $3.000 gitu loh. Itu dalam 1 bulan, itu bagi yang standar saja ya. Kita bahas lebih lengkap di sini gitu. Nah, terus ini asumsi yang ada yang bilang, makanya di sini ada yang bilang ya, itu Dr. Cheng katanya 10 pi cukup untuk 1 tahun. Ya, di sini mengadun ambilkan referensinya gitu. Di sini ada yang mengatakan bahwasanya cukup untuk 20 tahun. Nah, di sini mengadun lingkari ya gitu. Oke, di sini nih di paragraf yang ini, itu sebabnya Nicholas Kokalis mengatakan nilai GCP masih relatif kecil, dan mengapa Cheng Diopan juga pernah menyebutkan bahwa kedepannya seseorang yang memiliki 10 pi di V-Wallet saja sudah bisa menghidupi keluarga selama kurang lebih 20 tahun. Jauh banget kan bandingannya antara 1 tahun dan 20 tahun. Terus yang bener yang mana, Mang? Mengadun ingat ya, ini ketika Dr. Cheng itu mengatakan pioners yang punya 10 pi itu sudah bisa untuk mencukupi hidupnya sendiri dan keluarganya lah minimal. Itu tidak ada mengadun dengar batas waktu 1 tahun kah, 20 tahun kah, tidak ada ya gitu. Jadi ya silahkan, itu kalau mau dimasukkan ke asumsi barangkali ada mengadun juga salah ingat gitu kan. Di sini yang jelas ada 2 asumsi ya. Ada yang bilang katanya menurut komentar tadi itu 1 tahun. Dr. Cheng mengatakan itu biaya 10 pi. Sementara di sini ambilkan rujukannya atau studi bandingnya atau perbandingannya ini di sini katanya mengatakan 20 tahun 10 pi. Sementara yang menurut mengadun pernah mengadun dengar ya dari lama itu memang informasi itu cukup untuk biaya hidupnya seumur hidup bahkan, atau 1 keluarga lah ya gitu. Jadi yang benar yang mana? Silahkan, itu menurut pioner saja. Oke, kita lanjut ke informasinya ya. Jadi kita baca dari awal saja lah. Oke, kita baca dari awal saja. Mengadun juga udah geser ke atas di crop ya, tapi ada yang ngirimnya itu ada sedikit warna ungu di sana. Itu namanya ya, cuman tetap mengadun crop itu. Oke, ini dari WA ya, dan katanya beliau yang nge-share ini itu mengambil copy paste dari salah satu grup di Facebook atau dari Facebook lah ya, seperti itu. Oke, karena ini kopas ya mengadun cuman sekedar ingin menyampaikan saja. Ini tambahan informasi untuk pioners juga ya, seperti itu. Oke. Dikatakan di situ kaum nyinyir pembenci GCP, ayo tunjukkan argumentasi mulai di sini. Nah, ini mah dia aja, kalau mau nggak nantang-nantang ya silahkan aja. Saya termasuk pencetus dan pendukung GCP. Kalau dibilang GCP penghambat open mainnet, nah mungkin karena ada yang mengatakan GCP itu penghambat open mainnet gitu ya. Mari kita ngopi dulu. Nah, itu bagus, bahasa yang lebih enak didengar. Kita ngopi bareng-bareng gitu, ngobrol lah ya. Andaikan saya kasih dasar GCP $314.159 per pi, tidak akan sampai otak kalian. Waduh, ini dasar pola pikir otak saya. Kayaknya ini belak-belakan banget ya pioner yang satu ini, atau ya bahasanya terlalu menusuk lah kalau kata mengadun seperti itu. Mengadun nggak terlalu suka, biasa-biasa saja seharusnya di saat berbicara itu ya. Oke, jadi santai ya, tetap kita satu Indonesia kok, ngapain harus gontok-gontokan? Suka silahkan, nggak suka ya nggak apa-apa, tapi lebih baik ya kita cari solusinya
Yang nggak suka sama Pi Network nggak sukanya di apa gitu kan. Toh yang fanatik Pi Network juga biarkan saja, nggak usah dilayanin ya. Seperti Mang Adun, kalau ada yang komentar macam-macam tinggal kasih love aja. Yang penting hilang di notifikasi sudah, daripada dibalas atau ditambah nyinyirin ya itu nggak ada habisnya itu kan. Oke, kita mah ngobrol aja di sini ya. Oke, ini katanya dasar pola pikir otak saya. Otak siapa nggak tahu. 1 mikro Pi sama dengan 4700. Ketika nilai GCP 1 Pi kurang lebih 4,7 M. Jika dipecah dalam satuan terkecil atau mikro ya, di situ Pi atau per sejuta Pi menjadi 0,000001 Pi. Kira-kira nilai berdasarkan GCP untuk 1 mikro Pi sama dengan kurang lebih 4.700-an ya. Nilai tukarnya nggak sampai 5.000, bahkan hanya 4.700 rupiah saja. Jika mindset pemikiran kita selama ini tentang value atau nilai ya gitu, GCP kita rubah dari nilai satuan menjadi mikro, sepertinya GCP malah terkesan maksudnya sangat logis. Jadi dengan nilai GCP 1 mikro Pi sama dengan 4.700 rupiah, sama saja nilainya dengan 1 Pi sama dengan Rp 4,7 miliar. Nah, ini maksudnya yang posting di sini ya, ini menyatakan bahwasanya kita hitungannya menggunakan mikro atau pecahan terkecil gitu loh, bukan per GCP-nya langsung 4,7. Ini masuk ke yang komentar tadi ya gitu loh. Jadi kaget sebenarnya orang tuh kalau langsung ngedengar miliaran. Bagi orang Indonesia yang ya maaf ya, buat orang kaya mah miliaran gak ada apa-apanya, memang udah biasa pegangannya kan gitu. Tapi bagi yang menengah ke bawah nih pasti terkejut sekali ya gitu. Makanya kenapa harga GCP masih sangat ya bisa dikatakan banyak pro kontra ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita bandingkan koin lain seperti Bitcoin yang sudah 1 miliar saat ini, 0,00005 ya, sekian lah. Bitcoin hanya Rp 5.000. Oke ya. Nah, dengan satuan pecahannya dinamakan Satoshi. Ya, ini kita menggunakan mikro Pi, 1 mikro Pi, sementara Bitcoin menggunakan Satoshi, pecahan terkecilnya. Tidak semua masyarakat bisa membeli 1 Bitcoin, ya mahal banget. Akan tetapi jika sudah tersedia dengan satuan itu, banyak bagi para haters koin Pi sering disebut koin halu. Itu semua karena yang mereka lihat nilai GCP 1 Pi-nya itu, makanya gede banget ya. Yang dilihatnya itu gedenya gitu, bukan hitungan mikronya. Oke, mereka tidak melihat adanya nilai pecahan desimal terkecil mikro Pi-nya. Ini bagus nih ya. Jadi pembahasan soal mikro Pi ini penting ya bagi mereka yang mengatakan koin halu dan sebagainya, karena apa? Ngelihat ke situnya gitu, wajar lah ya. Ini makanya bawa ke sini gitu loh. Bagi siapa yang gak percaya dengan harga GCP, diajak gitu loh untuk ayo ngitung perkecilnya, jangan langsung ngitung 1 Pi-nya gitu loh, ngitung dari hitungan terkecilnya, karena Bitcoin juga sama, ada hitungan perkecilnya. Oke, bisa dipahami ya, semoga. Terus kita geser dulu ya di masa yang akan datang itu. Langsung kayaknya sampai sini habis ya. Oke, kita lanjut di masa yang akan datang. Pioneers akan terbiasa bertransaksi menggunakan sebutan mikro Pi atau nominalnya 0,0000 sekian lah ya. Itu sebabnya Nicholas Kokalis mengatakan, nah ini yang tadi nilai GCP itu masih relatif kecil. Nah, ini juga yang kemarin kita bahas ya, bahwasanya ada sempat juga pembahasan bahwasanya GCP itu hanya harga awal.
Nah, mungkin masuk ke situ ya. Ini bahkan Dr. Nicholas Kokalis katanya mengatakan nilai GCP itu masih relatif kecil. Karena apa ya? Dianggapnya harga awal. Mungkin ke situ masuknya ya bahasanya. Dan mengapa Dr. Cheng Diopan juga pernah menyebutkan bahwa kedepannya seseorang yang memiliki 10 Pi di P-Wallet saja sudah bisa menghidupi keluarga selama kurang lebih 20 tahun. Ini sebenarnya relatif juga kalau Mengadun katakan, seperti yang tadi Mengadun asumsikan pribadi, kalau nggak salah yaitu bangsa menghidupi ya, atau sekitaran lah, bangsa itu bahasa Sunda ya. Ya sekitaran, artinya sekitaran menghidupi seumur hidup. Sebetulnya tergantung gaya hidup sih gitu ya. Kalau misalkan untuk 10 Pi-nya kita tadi genapkan misalkan menjadi 45 miliar gitu kan. Kalau gaya hidup kita seperti sekarang ini, misalkan Mengadun lah contoh, 1 bulan cukup 3 juta. Iya, itu masuk umur hidup nggak bakal habis kalau cukup 3 juta. Cuman kan yang besar itu keinginan manusianya itu ya. Ketika memiliki uang yang lebih banyak, maka keinginan manusianya juga lebih banyak lagi. Ya, bisa dipahami seperti itu ya. Oke, Decigen Coin Pi diterapkan sedemikian rupa sehingga memiliki ketahanan terhadap inflasi minimal 100 tahun dan baru akan habis puluhan tahun untuk bisa ditambang. Oke, jadi penguncian tahap kedua yang dan seterusnya yang paling tepat adalah 90% per 3 tahun ya, sesuai apa yang ditawarkan oleh sistem. Ketika nanti saatnya mainnet dibuka, prediksi saya Juni 28 Juni ya, maksudnya ya 2024, P2DAI ketuk palu atas nilai GCP itu sangat masuk akal sekali, dan di tahun 2030 nanti diharapkan bisa mencapai $1 1 Pi. Wow, ngeri sekali ya. Itu ini 300 ribuan dolar aja udah banyak yang bilang halo, apalagi $1 juta ya. Dan untuk yang pembahasan open mainnet P2DAI 2024 pada bulan Juni, Mengadun no comment ya. Karena gini, Mengadun nggak bisa memastikan, Mengadun bukan core team. Kita lihat saja, seperti Mengadun katakan, yang mau bahas silahkan, yang nggak bahas juga nggak apa-apa. Tapi Mengadun katakan dengan pasti, kalau open mainnet tidak mungkin core team tidak mengumumkannya di dashboard ataupun di akun resmi. Nanti semua bakal viral deh. Kalau misalkan open mainnet mau di akun resmi, mau di dashboard, dimanapun semua akan ada pengumumannya. Oke, Dorisin hanya mendorong gitu pioners untuk ayo sama-sama meyakinkan core team bahwasanya di tanggal 28 Juni kita bisa gitu ya membuat catatan blockchain dengan harga GCV full gitu kan. Dan udah seperti yang pernah kemarin-kemarin Mengadun bahas di video-video sebelumnya ya, cek aja di channel Mengadun ya, intinya seperti itu. Tapi kalau untuk pastinya menyatakan GCP atau open mainnet dengan harga GCP itu kapan, Mengadun di sini no comment ya gitu. Oke, informasinya sampai di sini dulu aja ya. Mengadun di sini hanya berniat untuk meluruskan beberapa informasi yang masuk di channel Mengadun. Oke ya, terima kasih buat semuanya yang udah stay selalu channel Mengadun, yang udah like, comment, subscribe juga, yang nyimak-nyimak. Thank you ya. Mengadun seperti biasa kalau udah bahas ya, entah itu hitungan menit berapa ya, bahas aja, nggak ragu-ragu, nggak tanggung-tanggung gitu. Karena apa? Ini pembelajaran, ini pendidikan, ini ilmu gitu loh. Mengadun pamit undur diri dulu ya. Silahkan yang Mengadun tegaskan di sini ya. Ambil kesimpulannya, yang pertama yaitu harga Pi tidak mendasar kepada stok emas ya, menurut Mengadun itu. Tapi silahkan kalau ada yang mau komen. Terus yang kedua, ini tentang 10 Pi cukup untuk berapa lama, silahkan komen juga ya, barangkali ada yang lebih ingat dari Mengadun gitu kan, dan beberapa asumsi yang Mengadun share di sini. Dan yang ketiga yaitu soal open mainnet juga Mengadun nggak komen lah ya intinya ya. Terus yang keempat ini soal hitungan ya. Jadi semua pioners atau siapapun yang bilang halu ya gitu, selain pioners maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang halu ya, kita coba ajak hitung perkecilnya
jangan langsung hitung GCP-nya. Nah, di situ ini pentingnya hitungan makro ya atau mikro ya itu. Oke, jadi ternyata ada hitungan kecilnya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.